Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan membahas soal molting ya, molting atau ganti kulit yang biasa terjadi di lobster air tawar. Sebelumnya mungkin kalau misalkan buat kamu yang baru nonton videoku, bisa ketik like, subscribe, nyalain tombol loncengnya. Kalau misalkan kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa share ke teman-temanmu yang mungkin sama-sama juga budidaya lobster air tawar. Oke, pertama-tama soal budidaya lobster sendiri, yang namanya molting itu pasti pernah ngerasain ya. Molting itu adalah proses alami ketika lobster air tawar ini tambah ukuran, tambah usia, kemudian ketika dia sudah selesai proses adaptasi yang ada di kolam. Nah, kebetulan di videoku yang kemarin aku sempat bahas soal oh ini lobsternya bukan mati ya, ini lobsternya ganti kulit. Nah, ini aku lagi bawa kulitnya. Jadi kulit ini adalah lobster yang ukuran 3 inci. Dia tambah usia, jadi dia bertambah ukurannya di ukuran 4 inci, dimana dia siap untuk jadi indukan baru. Nah, biasanya sih molting ini setiap ukuran itu beda-beda waktunya. Jadi misalkan kayak ukuran 1 inci itu bisa sampai sekitar 1 bulan itu bisa 3 kali. Kemudian nanti seringnya ganti kulit itu nanti akan turun. Nah, jadinya ketika teman-teman budidaya, banyaknya shelter yang dipakai di dalam kolam itu juga berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan si lobster dan tingkat kematian si lobster. Kalau kematiannya itu rendah, itu bisa jadi karena shelternya banyak, tempat berlindungnya banyak, sehingga waktu molting itu dia nggak diganggu. Bentar, aku mau ngambil sesuatu dulu. Sambil nyantai ya. Nah, mungkin beberapa teman-teman bingung ya kan, Mas, ini lobsterku kok ngelempang terus kayaknya kok mau mati gitu. Itu apa lobsternya memang mau mati atau kayak gimana? Sebenarnya ya teman-teman harus tahu dulu, dan paling nggak bisa bedakan antara lobster yang mau molting atau lobster itu mati. Jadi kalau teman-teman tahu cara bedainnya sih enak nantinya. Itu yang pertama. Terus ini kan ukuran 3 inci ya, yang kebetulan lagi aku bawa ini. Ini kan ukuran 3 inci. Dan istilahnya dia moltingnya ini jarang banget. Jadi sekitar 1 bulan itu kemungkinan hanya 1 kali untuk ukuran 3 inci. Pak J, minta korek dong. Jadi 1 bulan tuh bisa cuman satu sampai 1 kali sih, kalau 2 kali jarang. Nah, yang terjadi seperti itu. Ketika prosesi ganti kulit terjadi, kalian harus nyiapin shelter yang agak banyak supaya dia itu ndak dikanibal sama teman-temannya. Yang sering terjadi adalah proses kanibal itu ketika molting, si lobster ini kayak ngeluarin cairan di sekitaran sini. Nah, aku coba ambil salah satu ya. Jadi cairan itu ada di sini. Mungkin biar agak terlihat. Ini kayak semacam ada liquidnya, ada kayak semacam cairannya. Itu si lobster itu akan ngeluarin cairan di situ untuk mempermudah dia ganti kulit. Ketika cairan itu dirasakan atau dicium sama lobster yang lain, itu mengundang kanibal terjadi, karena ada sangat banyak kandungan asam di dalam cairan lobster ini, mengundang lobster yang lain tuh untuk sama-sama sama-sama ikut mengkanibal gitu loh. Terus gimana caranya moltingnya itu bisa aman ya? Tetap kayak yang aku bilang tadi, shelternya banyakin. Apakah molting itu bisa jadi salah satu standar untuk fase adaptasinya sudah selesai apa belum, itu bisa apa enggak? Korek, Pak. Apakah molting itu bisa jadi salah satu standar sebuah
lobster itu sudah selesai adaptasinya atau enggak? Iya, bisa banget. Jadi ketika di satu kolam itu adaptasinya udah clear, itu kalau misalkan lobster itu sudah mau ganti kulit dan berhasil ganti kulitnya. Ketika ada kematian di luaran proses ganti kulit, itu bisa jadi ada kesalahan ketika teman-teman ngelola. Biasanya dipakan atau di suhu. Jadi teman-teman harus cek terus kolamnya teman-teman kayak gimana, pemberian. Mbak Rara, bentar. Oke, itu aja loh. Jadi sampai mana tadi aku kok? Molting. Ya dari tadi bahas molting kok. Sampai mana tadi ya? Yes, kayak gitulah. Jadi ketika kita mau deteksi satu kolam itu selesai fase adaptasinya atau enggak, ya salah satunya dengan molting. Ketika ada kematian setelah terjadinya molting, teman-teman cek kadar amonia, pH, dan sisa pakan yang ada di kolam. Kemungkinan kamu nggak benar untuk menjaga si kolamnya itu. Kulit ini fungsinya banyak nggak, Mas? Agak lumayan ya. Terus kapan kulit ini bisa diambil? Kalau bisa, ketika posisi kulitnya udah kering banget dan nggak ada panam dan nggak ada cairan yang ada di dalam itu. Jadi kan kalau misalkan pertama kali molting itu kan masih lembek banget, dan posisi kulitnya itu ditaruh di depan shelternya dia. Jangan diambil dulu sampai si kulitnya ini kering, karena biasanya masih di kanibal sama teman-teman yang lain. Ketika lobster itu baru ganti kulit kan dia rentan banget dan dia lunak banget gitu loh. Dia lunak banget dan tubuhnya ini masih belum mengeras. Takutnya ketika teman-teman langsung ngambil, yang terjadi adalah si lobster ini nanti dikanibal sama lobster yang lain. Nah itu bahaya banget. Lanjutin soal yang tadi ya, soalnya video ini tadi mati kameranya. Ngelanjutin soal kanibal. Jadi kanibal yang terjadi ketika proses molting itu biasa terjadi ketika si lobster ini sudah ganti kulit dan kulitnya ini masih belum keras dan nggak bisa untuk mempertahankan dirinya. Jadi dia masih ada di shelter di dekat lokasi ganti kulit yang sudah lepas itu ada. Nah, jangan diambil dulu kulitnya. Tunggu sampai kulit yang ada di sini kering, benar-benar kering, nggak ada sisa cairannya. Kalau diambil masih ada cairan, kembaliin lagi ke tempat semula. Karena perlu waktu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu untuk lobster itu mengeraskan kulitnya. Jadi proses untuk mengeraskan kulitnya itu adalah si lobster ini punya organ namanya gastrolit. Jadi gastrolit ini dia ada di kepalanya si lobster ya, di dekat tengkuknya. Dan itu kayak semacam besarnya sih kayak sebesar biji kedelai ya. Besarnya sebesar biji kedelai. Ketika nanti dia sudah mengeras, itu gastrolitnya akan diolah sama dia sendiri. Jadi batu gastrolitnya itu nanti akan hilang yang ada di badannya gitu, terus akhirnya mengeras jadi kulitnya dia sendiri. Jadi memang perlu kalsium sih untuk si lobster air tawar ini biar dia lebih cepat ganti kulitnya. Kalau kamu mau untuk mempercepat proses pembesaran yang ada di lobster air tawar, kamu bisa pakai dengan cara merusak proses terjadinya ganti kulit. Caranya gimana? Mungkin kalau misalkan kamu tertarik untuk itu aku bahas, kamu bisa ketik di kolom komentar atau kamu bisa like dan subscribe video ini. Dan aku targetin paling nggak ada share sekitar 40 atau 50 share di video ini, baru nanti akan aku bahas. Jadi sebenarnya sih kalau aku bisa bilang ya, yang namanya molting itu akan terjadi terus, dan gimana caranya kita bisa mengurangi kematian ketika molting itu terjadi, karena si lobsternya ini rentan banget, bisa dikanibal teman-temannya, bisa jadi dia mati juga ketika proses molting.
ada proses molting yang dimana dia gagal. Jadi mencoba untuk molting tapi gagal karena kandungan kalsium dan cairan yang ada di dalamnya ini kurang. Gimana Mas cara untuk supaya menjaga proses molting itu aman? Itu adalah kamu mineral di dalam air itu harus seimbang. Jadi kalau kayak gitu jujur aja aku sendiri juga kurang terlalu ini ya. Makanya ada di lokasi beberapa mitraku yang lokasinya ini agak bagus airnya, kayak yang ada di dataran tinggi itu biasanya perbukitan kapur itu agak bagus. Tapi kalau misalkan lokasi di perkotaan itu agak jelek dan kurang lah, istilahnya kurang menarik dan kurang bagus juga untuk si lobster air tawar ini gitu loh. Jadi seperti itu sih pembahasan singkat soal molting ya. Kalau misalkan kamu suka sama video ini, share aja. Kamu pengen aku bahas soal apa, kamu ketik aja di kolom komentar. Terserah kalau misalkan mau di like atau dislike, terserah. Kalau kamu suka, kita akan berusaha untuk share video itu 1 hari sekali ya. Jadi subscribe kamu itu, kalau kamu subscribe itu istilahnya kayak memberikan semangat baru buat aku untuk terus bikin konten. Jadi kayak gitu dulu. Thank you semuanya buat yang sudah nonton, and see you next time. Bye.